Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari Prodi Sains Data ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah basis data tentang mencari sebuah kasus, lalu dibuat aggregation-nya atau query-nya di dalam MongoDB. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama adalah Rian Jenal Arifin. Yang kedua adalah Melani Putri Maharani. Yang ketiga adalah Muhammad Tahlis Masduki. Kasus yang ingin kita buat query-nya yaitu seorang dosen ingin mendata 5 mahasiswanya untuk memilih peminatan di jurusan Sains Data. Terdapat 2 peminatan di jurusan Sains Data ini, yaitu Data Science dan Data Analis. Dari kasus tersebut, kami menggunakan Mongoose Beta di dalam MongoDB untuk menuliskan query-nya. Berikut adalah query dari kasus tersebut. Yang pertama adalah membuat database. Untuk membuat database di dalam MongoDB, perintah yang digunakan adalah perintah use. Perintah use tidak hanya digunakan dalam membuat database baru, tetapi juga digunakan untuk memanggil database yang sebelumnya telah dibuat. Berdasarkan kasus tersebut, kita menamai database peminatan. Selanjutnya adalah melihat database. Untuk melihat database yang sedang digunakan, kita cukup mengetikkan db. Nanti akan muncul database yang sedang kita gunakan. Membuat collection. Di dalam MongoDB, collection juga diartikan sebagai sebuah tabel di dalam sebuah database. Untuk membuat sebuah collection atau tabel, perintah yang digunakan adalah db.create collection buka kurung tanda petik nama collection yang ingin kita buat. Berdasarkan kasus tersebut, dosen ingin mendata 5 mahasiswa, sehingga kita menamai tabelnya adalah mahasiswa. Selanjutnya adalah melihat collection. Untuk melihat collection yang sedang digunakan, perintahnya adalah show collection. Kita cukup mengetikkan show collection. Nanti akan muncul tabel atau collection yang telah kita buat. Selanjutnya adalah insert data dengan hanya 1 data. Perintah untuk memasukkan hanya dengan 1 data adalah db nama koleksi atau nama tabel .insert1. Seperti kasus di atas atau kasus tersebut tadi, dosen ingin memasukkan data dari mahasiswa seperti nama, gender, alamat, dan peminatan, sehingga di dalam tabel mahasiswa terdapat 4 kolom, yaitu kolom nama, gender, alamat, dan peminatan. Untuk query dari kasus tersebut, kita menggunakan db. Nama tabel yang telah kita gunakan yaitu mahasiswa .insert1 buka kurung kurung kurawal nama kolom (2) tanda petik nilai. Misal nilai yang kita gunakan yaitu Sabrina Aurelia sebagai di kolom nama. Untuk membedakan dengan kolom lain atau memisahkan dengan kolom lain, cukup diberi tanda koma. Selanjutnya adalah insert data dengan banyak data.
insert data dengan banyak data hampir sama dengan insert data dengan satu data. Perbedaannya, jika insert data dengan hanya satu data digunakan untuk memasukkan satu baris, sedangkan insert data dengan banyak data digunakan untuk memasukkan lebih dari satu baris. Berdasarkan kasus tersebut, query yang kita gunakan hampir sama dengan insert data satu data, yaitu db.mahasiswa.insertMany. Hanya perbedaannya pada insert many. Untuk membedakan baris 1 dan baris 2, cukup diberi tanda kurung kurawal. Sedangkan tanda siku digunakan untuk menghimpun semua baris yang kita masukkan. Selanjutnya adalah melihat data. Untuk melihat data atau menampilkan data yang telah kita masukkan, kita cukup mengetikkan db.collectionName atau tabel yang telah kita buat .find. Sedangkan jika kita ingin menampilkan secara lebih rapi, gunakan tambahan perintah pretty. Seperti kasus tersebut, kita cukup mengetikkan db. Nama tabel yang telah kita gunakan tadi, yaitu mahasiswa.find.pretty. Berikut ini adalah tampilan data dari 5 mahasiswa yang telah diinputkan datanya baik menggunakan insert one maupun insert many. Selanjutnya ialah kesimpulan. Dalam membuat perintah ddl dan dml di MongoDB juga bisa dilakukan tanpa query. Kita tinggal masuk ke MongoDB, lalu klik tulisan create database, lalu ketik atau isikan database yang ingin kita buat, dan ketik collection atau tabel yang ingin kita buat. Penggunaan query dalam MongoDB lebih sederhana dibandingkan dengan query di SQL. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.